Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa STIMIK Nusa Mandiri Cengkareng, kelas 11-7 AA05, ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan judul Pembuatan dan penerapan rancangan faktur penjualan menggunakan software Odoo. Pada pembuatan tugas kali ini, diajukan untuk memenuhi syarat nilai UAS pada mata kuliah Enterprise Resource Planning. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Syahrul Ramadan. Yang kedua ada saudari Ade Kiki Fatmawati. Yang ketiga ada saudara Muhammad Sultan Rafli. Dan yang keempat ada saudara Marvel Handi Putra. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pembahasan pertama. Pendahuluan. Rumusan masalah yang akan kita bahas adalah: yang pertama, modul apa yang akan dirancang. Yang kedua, bagaimana tampilan use case pada modul yang dipilih. Yang ketiga, software apa saja yang akan digunakan dan bagaimana tampilannya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Sultan Rafli. Kepada saudara Muhammad Sultan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator sudah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasannya. Kami menggunakan software open source yaitu Odoo. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai Odoo. Odoo merupakan sebuah software aplikasi bisnis yang mencakup CRM atau Customer Relationship Management, atau menurut pengertiannya, CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Selain itu, software ini juga mencakup project management, penjualan atau sales, manufaktur, warehouse, serta manajemen keuangan. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan Odoo. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, memudahkan dikembangkan. Yang kedua, mudah untuk digunakan orang awam. Yang ketiga, tampilan yang menarik, sederhana, dan beragam warna. Yang keempat, sangat mudah diakses kapan dan di mana saja. Yang kelima, bisa diakses menggunakan smartphone. Dan yang keenam, dapat digunakan dalam bisnis skala kecil maupun besar. Untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Muhammad Sultan Rafli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Marvel Handi Putra. Kepada saudara Marvel, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram dari penjualan produk Arminareka Farmasia Pratama. Bisa kita lihat di sini, kita mempunyai dua buah aktor, yaitu penjual dan pelanggan atau pembeli. Dari penjual, ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah login, kedua, registrasi perusahaan, ketiga, penyesuaian logo, keempat, pembuatan faktur pelanggan, dan yang kelima, mencetak faktur. Sedangkan untuk pelanggan, dia hanya memiliki satu buah kegiatan, yaitu menerima faktur. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Marvel Handi Putra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ade Kiki Fatmawati. Kepada saudari Ade Kiki, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan dan penetapan rancangan faktur penjualan menggunakan software Odoo. Nah, berikut adalah tampilan awal Odoo. Tapi sebelum itu, kita search dulu di Google atau di Chrome www.https
/odo.com/id.id/trial. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu karena di sini kelompok kita akan menggunakan faktur penjualan, jadi kita pilih faktur. Setelah itu kita klik faktur. Nah, selanjutnya ini tampilan untuk mengisi data perusahaan. Kita klik data perusahaan, start. Nah, setelah itu kita isi nama perusahaan, email, nomor telepon, negara, dan karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Di sini saya memakai perusahaan PT Arminareka Farmasia Pratama. Nah, setelah itu muncul nama perusahaan, terus tulis alamat perusahaannya. Di sini alamat perusahaan Arminareka Farmasia Pratama itu beralamat di Menara Salemba, Jakarta Pusat. Terus klik terapkan. Nah, sudah daftar data perusahaan, setelah itu kita bikin invoice layout atau tampilan untuk membuat invoice penjualan. Nah, seperti ini tampilannya. Tapi sebelum itu, kita masukin logo perusahaan yang akan kita daftarkan. Terus moto perusahaannya, terus font invoice-nya. Setelah itu simpan. Nah, setelah itu kita buat fakturnya untuk faktur penjualannya. Klik buat. Nah, berikut tampilan pengisian invoice penjualan. Yang pertama kita tulis dulu faktur pelanggan. Setelah itu nama pelanggannya, terus replace invoice-nya atau replace faktur pelanggannya. Setelah itu referensi pembayarannya apa? Di sini Muhammad Sultan Rafli membeli Rit Coffee sebanyak 10 box. Dia tulis tanggal fakturnya, tanggal si Muhammad Sultan Rafli ini beli. Yaitu batas waktunya 15 hari. Terus di sini tulis produknya Rit Coffee, labelnya Rit Coffee. Terus isi kuantitasnya. Kuantitasnya berapa, sebanyak berapa dia beli. Terus di sini harga per box Rit Coffee itu 350.000. Kasih pajak 10%. Jadi subtotalnya 3.500. Jadi totalnya 3.850.000. Selanjutnya kita klik info lainnya. Nanti di situ cuma ditulis penjualnya. Berikut tampilan akhir invoice penjualan Rit Coffee-nya seperti ini. Ada logo Armina Daily-nya, ada nama perusahaannya yang kita daftarkan, lalu nomor telepon, email, dan faktur invoice-nya, dan deskripsi pembelian si produk itu. Lalu di bawahnya ada alamat perusahaan dan moto, more healthy, more happiness. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudari Aditi Fatmawati. Selanjutnya ada kesimpulan. Kehadiran Odo ini sangat mempermudah dan direkomendasikan pengusaha yang merintis usaha di dunia bisnis dan penjualan. Meskipun Odo adalah software open source, tapi bisa dikatakan cukup efisien untuk segala kegiatan, baik dari sektor penjualan, SDA, pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi, dapat dikatakan, untuk sekelas software open source,
Odoo sangat direkomendasikan dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan pengusaha. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.